Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian. Di depan saya ini ada dua alat stimulator yang sering digunakan untuk treatment terapi akupuntur atau fisioterapi. Masing-masing alat ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya, sudah saya jelaskan pada sesi selanjutnya bahwa SDZ ini memiliki kelebihan, memiliki frekuensi yang rata, stabil, ya, karena dia semuanya digital, ya. Jadi penentuan frekuensinya, waktunya ini juga digital, ya. Hanya saja keterbatasannya di alat SDZ ini adalah pilihan, ya, pilihan jenis gelombangnya ini berbeda. Jadi di sini jenis gelombangnya hanya ada 3, sementara di alat yang satunya ini yang lebih jadul, Bapak Ibu, ya, KWD ini pemilihan gelombangnya ada 5, ya, ada 5 gelombang. Nah, nanti ini disesuaikan sesuai dengan keluhan pasien, ya, seperti sudah dijelaskan di kelas Zoom kita kemarin. Nah, kelebihan yang lain dari alat KWD ini adalah dia memiliki yang namanya detektor, ya, detektor. Detektor ini sangat berguna terutama untuk akupuntur pemula, ya, yang belum menguasai ilmu titik. Karena detektor ini dapat memudahkan Bapak Ibu menentukan titik akupuntur dengan akurat, ya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah ahli, sudah hafal letak-letak titik akupuntur, bisa dengan alat yang SDZ ini saja, ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih belajar atau masih sebagai pemula, sebaiknya menggunakan KWD sebagai penuntun, ya, pada saat awal, ya, supaya Bapak Ibu tidak salah, ya, tidak meleset dalam menentukan titik akupuntur. Karena titik akupuntur itu bergeser 1 mili saja, itu sudah berubah, ya, sudah berbeda fungsinya, ya. Baik, bagaimana cara penggunaan deteksinya? Ini pertama kita pastikan timernya kondisi on, ya, on. Ini on, ya, Bapak Ibu, ya. Kemudian pastikan semua tombol ini mati, ya, semua tombol mati, pengatur frekuensi juga mati semua. Kemudian nyalakan power, ya. Setelah nyalakan power, Bapak Ibu bisa tekan tombol yang ke-6, ya, yang di bawahnya ada tulisan DET. DET ini artinya detektor, ya, detektor, ya. Jadi pencet di situ, ya, detektor. Kemudian masukkan panel ini, ya, yang seperti pena ini ke lubang yang ada di sebelah kiri, ya. Oke, masukkan ini, ya. Kemudian putar ini ke angka 7, ya, angka 7. Angka 7 ini adalah rujukan awal Bapak Ibu untuk pasien yang kulitnya normal, ya. Kalau pasiennya cenderung kulitnya kering, mungkin di angka 7,5 atau 8. Kalau pasiennya cenderung kulitnya lembab, mungkin di angka 6,5 atau 6. Ya, jadi kita ambil saja titik yang standar, yaitu titik 7. Kalau kita sudah tetapkan titik 7 ini, tinggal kita tekankan alat ini di titik-titik yang akan kita tusuk. Ya, kalau dia tepat titiknya, lampu di sini akan menyala terang. Lampu di sini akan menyala terang dan akan mengeluarkan bunyi yang jernih, ya. Saya ambil contoh, misalnya saya coba titik yang di sini, ya. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ya. Lampunya menyala terang dan mengeluarkan bunyi. Ya, mengeluarkan bunyi yang bersih. Ini berarti titik akupuntur, ya. Kalau dia digeser saja sedikit, nah, di sini bukan titik, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau titik dia bunyi dan lampunya menyala, ya. Kita cek misalnya di hegu, nah, di sini menyala, Ibu, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini berarti titik akupuntur, ya. Kalau dia digeser sedikit, ini bukan titik akupuntur, gitu, ya, karena lampunya tidak menyala, ya. Kita cek misalnya titik Senmen, ya, HT7, Senmen HT7, ya, dia berbunyi, ya, HT7 dia berbunyi. Ini adalah titik akupuntur. Ketika ini digeser sedikit, ya, kalau digeser di sini saja, ini di sini masih ada meridiannya. Kalau dia digeser di tempat yang lain, di sini bukan titik akupuntur. Kita tekan di sini, ini titik akupuntur. Kalau kita geser sedikit, ini bukan titik
akupuntur ya. Jadi ini akan sangat membantu Bapak Ibu terutama yang akupunturis pemula untuk melatih ketepatan titik ya. Nah, saran saya mungkin selain ini ya, memiliki alat ini dibantu dengan detektor ini ya, Bapak Ibu bisa juga sambil belajar dari aplikasi ya, juga belajar dari bukunya Profesor Simkiji ya, ilmu titik, atau di Babon Akupuntur, itu juga cukup membantu ya. Kemudian selain untuk pemilihan titik, detektor ini juga bisa mengetahui kondisi pasien apakah defisien atau ekses ya, defisien atau ekses. Jadi caranya adalah kalau pasien itu cenderung defisien, dia akan berbunyi alat ini di angka di bawah 4 ya, di bawah 4 itu berarti sudah defisien ya. Kalau 5 ke atas sampai 7 ini berarti kondisinya adalah ekses ya. Kalau 8 sampai 10 itu adalah 8 sampai 10 itu ekses ya. Kemudian kalau 5 sampai 7 itu normal ya, maksud saya begitu. Jadi kalau 0 sampai 4 itu lemah, 4 sampai 7 itu masih tataran normal, 7 ke atas ya sampai 10 itu pada kondisi yang ekses ya, berlebihan ya. Contohnya misalnya pada anak-anak autis biasanya dia akan bunyi di angka antara 0, 1, 2, 3, 4 ya, ketika ini ditempelkan di kepalanya ya, di kepalanya seperti ini ya. Nah, kalau anak autis dia akan sudah bunyi di sini ya. Anak autis sudah akan bunyi di bawah angka 5 ya. Nah, tapi kalau orang-orang yang normal ya, kayak saya nih, dia bunyinya di angka 6,5 ya, baru bunyi. Kalau diturunkan dia akan mati ya, berarti fungsi meridian di otak saya masih bagus ya. Pada anak autis dia bunyi di angka 4 ke bawah ya, bisa di angka 3, bisa di angka 2 malah ya, kalau pasiennya misalnya Down syndrome ya, Down syndrome. Kemudian sebaliknya Bapak Ibu, pada anak-anak indigo, kalau kita hubungkan ke sini, dia di angka 7 pun tidak menyala ya, dia baru akan menyala di angka 10 ya, angka 10. Jadi itu menunjukkan bahwa fungsi neurotransmitter di kepalanya itu berlebihan ya, jadi ekses bahasanya ya, terlalu kuat, sehingga kalau dikontrol dengan alat ini memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari normal. Demikian mungkin, semoga ini menjadi tambahan pengetahuan untuk Bapak Ibu semua ya, sehingga dapat menggunakan alat ini dengan lebih optimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.